Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies this life within me cries. I know my Redeemer. He lives to take away my shame, and He lives forever. I proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's alive and there's an empty grave. He Salam Bapak Ibu semua, kita sampai kepada minggu ketiga bulan Oktober, tanggal 15 Oktober 2023. Dan masih dalam seri Kitab Amsal, hari ini saya akan membawakan Amsal pasal 8 ayat 13. Di bawah tema, kuasa kesombongan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan inspirasi, hikmat yang luar biasa kepada Salomo untuk mengajarkan kami hikmat tentang kehidupan. Hamba berdoa supaya hari ini seri tentang kuasa kesombongan memberkati kami, menolong kami untuk keluar dari jerat iblis, menolong kami untuk lepas dari ikatan kuasa kegelapan secara khusus dalam hal kesombongan. Berkatilah firman Tuhan hari ini yang sudah
memberkati hidup hamba lebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baca Amsal pasal 8 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu, saya membaca satu transkrip yang berisi percakapan radio antara kapal angkatan Amerika Serikat dengan pihak yang berwenang di Kanada di lepas pantai Newfoundland di Kanada pada bulan Oktober tahun 1995. Menarik, percakapan ini merupakan percakapan radio yang dirilis oleh Kepala Operasi Angkatan Laut pada tanggal 10 Oktober tahun 1995. Coba kita dengarkan bagian ini. Yang pertama, dari kapal Amerika katakan begini. Mohon alihkan jalur Anda 15 derajat ke utara untuk menghindari tabrakan. Dari pihak pelabuhan lepas pantai di Kanada katakan, saya menyarankan Anda mengalihkan jalur Anda 15 derajat ke selatan untuk menghindari tabrakan. Pesan dari Amerika, ini adalah Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat. Saya katakan sekali lagi, alihkan arah Anda. Dari pihak Kanada katakan, tidak. Sekali lagi saya katakan, Anda harus mengalihkan arah Anda. Dari Amerika katakan, ini adalah pesawat USS Lincoln, kapal terbesar kedua dalam armada Atlantik Amerika Serikat. Kami dilengkapi dengan 3 pesawat penghancur, 3 kapal penjelajah, dan banyak kapal pendukung. Saya minta Anda mengubah tujuan Anda 15 derajat utara. Itu adalah 5 derajat utara demi menjamin keselamatan kapal ini. Kanada menjawab dengan singkat, Anda sedang berhadapan dengan mercusuar. Bapak Ibu, bicara soal kesombongan, kira-kira seperti itulah gambaran kesombongan. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang menyebabkan kita menjadi sombong. Kadang-kadang kita tidak tahu dari mana kesombongan itu datang. Kadang-kadang kita tidak berpikir betapa besarnya bahaya kesombongan. Sehingga kalau kita lihat sejarah hidup manusia, sejarah dunia ini, asal-usul kesombongan, Salomo sedang berbicara salah satu dosa tertua di dunia, bahkan dosa yang membawa manusia masuk ke dalam kegelapan kekal. Kejatuhan pertama manusia di Taman Eden dimulai dengan dosa kesombongan. Mari kita lihat skenario di mana kesombongan itu dimulai dalam Yehezkiel 28 ayat 1-19, di mana Raja Tirus melambangkan kejatuhan Lucifer dari surga yang menyebabkan dia diusir dari surga. Dia telah menjadi model kesempurnaan, bayangkan. Dia memiliki semua hal yang terbaik, sempurna. Dia menjadi lambang kecantikan, memiliki kecantikan yang luar biasa. Dia memiliki kebijaksanaan yang penuh di dalam Tuhan. Dia diurapi, dia ditabiskan oleh Tuhan. Dia tidak bersalah sampai kejahatan yang terjadi ketika dia jatuh dalam kesombongan. Lihat apa yang ditulis oleh Yesaya yang mendeskripsikan kejahatan Lucifer. Yesaya 14 ayat 12-15 katakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Bapak Ibu, akibat kesombongan setan diusir dari surga. Dengan menelusuri asal muasal ini kita tidak heran mengatakan bahwa dosa ini adalah akar dari dosa-dosa lain. Dan kesombongan ini mendorong kita untuk melakukan lebih banyak kejahatan dan lebih banyak kejahatan lagi. Ada banyak hal belajar tentang kesombongan, tapi hari ini saya akan mengangkat hanya 4 hal untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, mari kita lihat hal yang paling penting tentang dosa kesombongan ini. Yaitu apa? Tuhan sangat
membenci dosa kesombongan. Amsal 8 ayat 13 kita baca tadi. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu kalau mau tanya jujur, ada nggak orang yang senang dengan orang yang sombong? Saya yakin tidak ada seorang pun senang bergaul dengan orang sombong. Bahkan senang disebut sebagai orang sombong. Tidak ada yang bahkan menganggap dirinya sombong. Karena orang sombong ini kadang-kadang mungkin ditolerir oleh masyarakat. Orang katakan, oh yalah dia sombong soalnya kan dia pinter. Oh dia sombong soalnya kan dia cantik. Oh dia sombong karena dia kaya. Oh dia sombong karena dia terkenal dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, orang banyak mungkin bisa mentolerir kesombongan. Tapi Tuhan tidak. Tuhan sangat membenci dosa kesombongan. Kesombongan ini adalah hal yang tidak saja tidak disukai oleh Tuhan, tapi dibenci oleh Tuhan. Jika manusia mungkin menganggap kesombongan adalah hal biasa, tapi Tuhan sungguh-sungguh tidak menyukai dosa ini. Bahkan Amsal 8 mengatakan dengan tegas, Tuhan membenci dosa kesombongan. Kadang-kadang dosa kesombongan manusia itu tersembunyi atau berusaha disembunyikan. Di hadapan manusia, di hadapan orang lain, di hadapan istri, di hadapan anak, di hadapan keluarga. Tapi di hadapan Tuhan, dosa kesombongan ini tidak dapat disembunyikan sama sekali, Bapak Ibu. Tidak bisa disembunyikan. Jika manusia bisa melihat, oh orang ini hidupnya rasanya nggak puas. Oh orang ini nggak punya percaya diri. Tapi kesombongan itu kadang-kadang orang pikir orang pun tidak bisa lihat. Tapi Tuhan bisa melihat jauh ke dalam hati kita manusia. Mazmur 101 ayat 5 katakan, orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Bapak Ibu, kesombongan adalah perasaan bahwa seseorang dapat mencapai sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Kesombongan ini jika seseorang merasa dia bisa berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Atau jika seseorang membenci, memandang rendah atau mengabaikan apapun yang merupakan ciptaan atau berkat Tuhan. Kesombongan juga mungkin bisa berupa sikap yang menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak relevan dalam hidup atau perbuatan seseorang. Saya ingin Bapak Ibu lihat video ini sebentar. Check this out. Divinity is not far enough to describe what we are trying to do. Now we are much better than the God of the Bible. I mean, in the Bible you have these recurring droughts. That the people of Israel do something wrong, God's become angry, drought, no water. And now Israel has built in recent years a huge desalinization factory on the shores of the Mediterranean. And most drinking water in Israel today actually come from these plants, from these factories. So we can make God as angry as we like. I mean, he can stop the rains, we don't care. We still have water. Because science has managed to go way beyond the expectations of the ancient Hebrews. Wow, we are better than the God of the Bible? Such arrogance. You can see it echo directly the things that are talked about in the book of Genesis with the Tower of Babel. Bapak Ibu coba lihat video tadi, coba Bapak Ibu bayangkan. Yuval Noah Harari adalah seorang Israel. Dia benar-benar menciptakan teori Homo Deus, artinya manusia itu human bisa di-upgrade. Bahkan kalau di-upgrade manusia itu bisa lebih hebat dari Tuhan. Dia merasa seolah-olah dia bisa menjadi sama seperti Tuhan, bahkan lebih daripada Tuhan. Bapak Ibu ini sungguh mengerikan, karena itulah Tuhan membenci dosa kesombongan. Sehingga kesombongan ini ditempatkan sebagai salah satu dosa terbesar yang termasuk rombongan 7 dosa maut. Dosa yang paling mudah dilakukan sengaja atau tidak sengaja. Dosa ini membawa kejatuhan iblis yang membuat dia juga menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa di Taman Eden. Adam dan Hawa jatuh oleh karena dosa ini. Walaupun demikian, umumnya kesombongan dalam hidup, kesadaran akan kesombongan ini tidak dirasakan oleh manusia. Bapak Ibu, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai ketika mereka berdoa, dalam Lukas pasal 18 ayat 9-14, jelas-jelas Tuhan memberikan gambaran bagaimana orang sombong itu. Ketika orang Farisi berdiri di tengah jalan di hadapan orang banyak,
tempat orang lalu lalang dan berdoa dengan menengadahkan mukanya ke langit dan mengatakan, oh aku tidak seperti ini, aku memberikan persepuluhan, aku datang ke sini, aku beribadah, aku buat ini, aku buat itu. Dengan kesombongan. Dan kemudian berdiri di sebelahnya seorang pemungut cukai yang menundukkan kepalanya dan mengatakan, aku orang berdosa. Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14. Sehingga ingat, ketika kita mulai merasa bahwa kita lebih cerdas orang lain, kita lebih cerdas dari Tuhan, kita lebih mampu dari Tuhan, kita kaya karena kemampuan kita, kita buat baik karena kemampuan kita, maka kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan tanpa sadar. Dan Tuhan ingat, Tuhan sangat membenci dosa kesombongan. Yang kedua, kesombongan tidak saja dibenci Tuhan, tapi kesombongan itu menghancurkan baik orang yang melakukannya maupun orang lain di sekitarnya. Kesombongan menghancurkan keluarga, Bapak Ibu. Kesombongan menghancurkan relasi satu dengan yang lain. Kesombongan menghancurkan gereja, menghancurkan persekutuan, menghancurkan tempat kerja kita, menghancurkan teman-teman sekolah, menghancurkan banyak hal yang baik. Bahkan bisa menghancurkan karir kita. Apa saja? Kesombongan membuat seseorang menjadi keras kepala, Bapak Ibu. Kesombongan tidak membuat kita tidak mau mendengar nasihat orang lain. Kita tidak mau meminta maaf. Kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kesombongan menghalangi kita untuk meminta maaf kepada orang lain dengan alasan, oh aku benar. Dia yang harus minta maaf, dia yang salah. Kesombongan membuat kita merasa, aku sempurna, aku tidak pernah salah, aku tidak buat kesalahan yang telah dilakukannya. Aku lebih tua, dia yang harus minta maaf kepada aku. Aku lebih terhormat, aku lebih kaya, aku lebih terpandang. Dialah yang harus minta maaf kepada aku. Bapak Ibu, kesombongan membuat kita tidak mampu untuk melihat kesalahan diri kita sendiri. Bahkan menghancurkan hidup kita sendiri. Kita merasa kita lebih baik dari orang lain, lebih suci dari orang lain, lebih tahu dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Sehingga kita merasa semua hal yang kita capai adalah hasil usaha dan kerja keras kita. Bapak Ibu, kisah yang paling ironis yang pernah terjadi dalam sejarah dunia adalah kisah kapal Titanic. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar kisah ini. Tapi Titanic ini adalah kapal uap penumpang terbesar di dunia yang memulai pelayaran perdananya dari Southampton dari Inggris ke New York City pada tanggal 10 April tahun 1912. 4 hari setelah berlayar, ia menabrak gunung es dan tenggelam keesokan paginya, mengakibatkan kematian 1.517 orang. Dan itu merupakan bencana maritim paling besar dalam sejarah dunia. Menariknya, Titanic diciptakan oleh insinyur-insinyur terbaik di dunia pada masa itu. Bukan itu saja, mereka menggunakan teknologi tercanggih pada masa itu. Dan banyak yang terkejut sebelum kapal itu tenggelam, dia dilengkapi dengan fitur keselamatan yang ekstensif. Sebelum diberangkatkan, kapal tersebut telah digembar-gemborkan media sebagai kapal yang tidak mungkin dapat tenggelam. Bapak Ibu, Salomo menyebut dosa kesombongan ini sebagai dosa yang paling mematikan. Amsal 16 ayat 18 katakan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tenggelamnya kapal Titanic mungkin merupakan ilustrasi yang paling kuat dari sejarah dunia, bahwa ini satu momen bagi manusia modern untuk belajar untuk tidak jatuh dalam kesombongan. Karena kesombongan akan menghancurkan orang sekelilingnya, termasuk diri orang yang menjadi sombong itu. Akan diikuti dengan bencana, seperti Amsal 16 ayat 18 katakan. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Banyak orang yang tidak berpikir dia sedang naik tinggi, tiba-tiba dia jatuh tiba-tiba hanya karena dosa kesombongan. Meskipun tragedi ini sangat merugikan, namun ini menjadi pelajaran yang berharga sepanjang sejarah manusia. Saya baca satu kisah tentang sebuah kejadian di majalah The Mirror yang menceritakan kisah tentang seorang turis yang pergi ke Zimbabwe.
Waktu dia ke Zimbabwe, namanya Pete Eversit, dia dengan penuh kesombongan dia mandi di luar ruangan dari tempat dia berwisata, yaitu kebun binatang di Zimbabwe. Jadi kebun binatang ini diciptakan dengan alam terbuka. Orang bisa bebas berjalan-jalan asal hati-hati, ada pawang dan sebagainya. Dan hari itu Pete memutuskan untuk mandi di luar ruangan karena ingin menikmati keindahan alam. Oh, dia ada di hutan dan dia bisa mandi bebas tanpa dilihat oleh siapapun. Tapi rupanya dia salah. Karena puluhan singa yang kelaparan sedang menanti mangsa. Begitu dia mandi di luar, puluhan singa ini segera menerkam dia, memangsa dia, dan memakan tubuhnya habis. Bapak Ibu, kesombongan menghancurkan hidup manusia. Kita berpikir bahwa kita sombong itu hanya untuk diri kita sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Menghancurkan orang lain, menghancurkan diri kita juga. Dan ini sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Menghancurkan hidup kita, bahkan mungkin berakhir maut seperti kejadian Pete. Kesombongan tidak saja menghancurkan, tapi kesombongan adalah akar dari banyak dosa lain. Jika kita semua mencoba untuk menelusuri sejarah, kita akan menemukan bahwa kesombongan benar-benar adalah ibu dari dosa-dosa yang lain. Coba Bapak Ibu sebut salah satu dosa, dan coba Bapak Ibu telusuri dari mana akarnya. Kebanyakan dosa-dosa itu datang atau berakar dari kesombongan manusia. Salah satu contoh, perfeksionisme. Orang pikir, perfeksionisme itu sesuatu yang baik. Tidak, Bapak Ibu. Itu dosa yang berakar dari kesombongan. Karena orang yang perfeksionisme berusaha untuk memaku pandangannya kepada dirinya sendiri. Membuktikan dirinya sendiri di hadapan umum. Dia bekerja keras demi kemuliaan dirinya sendiri, bukan demi kemuliaan Allah. Orang perfeksionis tidak mau kalau hasil karyanya rusak. Demi gengsinya, demi dilihat orang lain, demi makan puji dan sebagainya. Sehingga perfeksionis sebenarnya berasal dari kesombongan yang tersembunyi. Dosa apa lagi? Kesombongan dapat juga menyatakan dirinya dalam satu hasrat kuat untuk mengendalikan. Sikap untuk mengontrol, controlling. Mengontrol segala sesuatu, mengontrol manusia, mengontrol keadaan, bila perlu mengontrol cuaca. Mengendalikan semua hal di aspek hidup dia, sehingga termasuk mungkin orang tua yang punya anak-anak sudah dewasa, bagaimana dia bisa mengontrol terus anak-anaknya. Bahkan ketika mereka sudah dewasa, sudah menikah, sudah keluar dari rumah. Seorang yang sombong suka menjadi yang pertama dan terakhir, yang mengontrol seluruh jalan rapat, jalan pembicaraan, menjadi one man show, Bapak Ibu. Kesombongan juga menghasilkan kemandirian yang berlebihan, Bapak Ibu. Tidak mau mengandalkan Tuhan. Egoisme, individualistis. Hal ini umum dalam budaya yang menyanjung kemandirian. Amerika salah satu contohnya. Dari kecil anak-anak diajar benar-benar untuk mandiri. Tapi kecenderungan adalah akhirnya mengandalkan diri sendiri dan tidak mau mengandalkan Tuhan sama sekali. Sulit untuk mengandalkan Tuhan karena kemandirian ini kadang-kadang sudah menjadi over, sudah menjadi berlebihan. Bapak Ibu, kesombongan membuat seseorang juga menjadi buta secara rohani. Tidak bisa melihat kelemahan diri sendiri. Tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri. Merasa saya lebih hebat dari orang lain. Saya lebih suci dari orang lain. Saya lebih berkuasa dari orang lain. Tidak pernah melihat balok di matanya sendiri. Mampu untuk melihat selumbar di mata orang lain. Saya membaca satu kisah tentang seorang pengkhotbah yang dia satu waktu menemukan 2 kotak di dekat lemari pakaian dia. Waktu dia menemukan kotak itu, dia curious dan dia coba melihat isi kotaknya. Satu kotak isinya ada 5 butir telur dan satu kotak lagi berisi cash lebih dari 10.000 US dollar. Lalu waktu istrinya masuk, dia tanya, "Hani, kamu tahu apa ini 2 kotak ini?" "Oh, kotak itu adalah kotak yang saya buat secara spesial sejak kita menikah. Tiap kali kamu khotbah, kalau khotbahmu itu jelek, saya taruh 1 butir telur." Oh, laki-laki itu pikir, sang pengkhotbah itu pikir, wow, sekian puluhan tahun kita menikah hanya ada 5 telur, berarti cuma 5 kali khotbah saya itu jelek. Oh, aku mengerti maksud kamu, tapi bagaimana dengan 10.000 uang cash yang ada? Oh, tiap kali satu kotak itu sudah mencapai 12 biji atau 1 lusin, saya akan menjualnya.
Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan kisah ini? Artinya pengkhotbah yang sombong ini baru sadar bahwa begitu banyak khotbah buruk yang telah dilahirkan selama masa pernikahan mereka dengan istrinya. Bapak Ibu, kesombongan memanifestasikan diri dalam amarah dan kritik. Seseorang yang sombong dapat menghakimi orang lain sebagai orang bodoh, orang yang kurang wise, orang yang kurang cerdas, orang yang berbagai hal lah yang dianggap rendah. Oh, dia bisa mengkritik hasil karya orang lain. Tiap hasil karya orang lain tidak ada yang bagus di mata dia. Oh, jelek lah, oh kurang inilah, kurang itulah. Sehingga dia selalu mengkritik, bahkan mencari-cari hal-hal kecil untuk dikritik dari hasil karya orang lain. Tidak pernah mau memuji, Bapak Ibu. Orang yang sombong ini tidak saja kritik, dia gampang menjadi marah. Bahkan ketika dia marah, dia ditegur, dia tidak mau menerima teguran. Orang yang sombong cenderung untuk mengkritik sampai kepada hal, kepada khotbah, kepada persembahan, kepada baju orang, kepada sikap orang dan sebagainya. Semua orang salah. Dia mudah jengkel apabila dia ditentang oleh orang lain. Dia tidak boleh ditentang. Harus dia yang paling menang. Sehingga dia dapat berubah menjadi orang yang tidak jujur, Bapak Ibu. Menjadi orang yang berdusta demi menutupi kesalahannya. Karena dia harus menganggap dirinya sempurna. Ia dapat memiliki kemampuan untuk tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Bapak Ibu, saya baca sebuah kisah lagi yang sangat menarik. Dalam hidup suami istri ini, tugas istrinya adalah menyediakan semua hal, kerapihan rumah, menyediakan handuk baru, menyediakan toilet paper, menyediakan sabun mandi, dan sebagainya. Satu kali istrinya lupa menyediakan sabun mandi di kamar mandi menggantikan sabun baru. Sang suami ini marah, tapi marahnya itu secara berlebihan. Dia bilang, saya ini sudah mandi selama 1 minggu tanpa sabun. Padahal istrinya baru lupa menaruh sabun mandi yang baru 1 hari. Saya sudah mandi selama 1 minggu tanpa sabun. Dia marah sekali. Nah, istrinya tidak mau mengakui salahnya. Malah akhirnya mempertaruhkan harga dirinya demi kesalahan yang sudah dibuatnya. Istrinya nggak minta maaf. Sehingga selama 7 bulan berikutnya apa yang terjadi terhadap pasangan suami istri ini? Mereka tidur secara terpisah, di tempat tidur terpisah, di kamar terpisah. Bukan itu saja Bapak Ibu. Mereka duduk makan bersama, tapi mereka diam-diaman selama 7 bulan. Bagaimana mungkin sebatang sabun mandi bisa merusak pernikahan Bapak Ibu? Karena pasangan ini tidak seorang pun dari antara mereka yang mau berkata kepada pasangannya, maafkan saya. Hari ini, hal ini harus berakhir. Kita harus stop, kita harus saling mengampuni, saling memaafkan. Tidak ada yang mau mengaku kesalahannya lebih dahulu. Sehingga keadaan ini berlanjut terus-menerus. Bapak Ibu lihat, kesombongan membuat seseorang tidak mau melayani orang lain. Tidak sabar, menjadi kasar. Sombong, suka menggerutu, memberontak, melawan otoritas yang sah. Memperlihatkan kekakuan, tidak mau mengalah. Acuh terhadap kebutuhan bahkan perasaan orang lain. Seorang yang sombong dapat menjadi manipulator ulung. Mengendalikan pembicaraan demi kepentingannya. Sehingga Bapak Ibu lihat, dosa kesombongan menjadi ibu atau akar dari dosa-dosa lain. Kalau begitu yang keempat, bagaimana caranya kita mengatasi dosa kesombongan? Apa yang Salomo katakan? Apa yang Alkitab katakan? Apakah obat penawar bagi kesombongan Bapak Ibu? Jika kita menyadari kita hidup dari masih dalam dosa kesombongan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, maka tidak ada jalan lain, kita harus segera bertobat Bapak Ibu. Mengapa? Karena kesombongan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya percaya sekali lagi bahwa dunia ini tidak akan lama lagi. Saya nggak tahu berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi waktu kita dalam dunia ini tidak akan lama lagi. Karena itu kalau kita mendapati diri kita hidup dalam dosa kesombongan, bertobatlah segera. Karena tidak ada orang yang sombong yang dapat masuk dalam kerajaan Allah. Setan diusir dari sorga oleh karena kesombongannya. Yesaya 14 ayat 12-15. Dia begitu sombong sehingga dia berusaha untuk menggantikan Allah sebagai penguasa sejati alam semesta ini Bapak Ibu. Setan dilemparkan pada dalam api neraka oleh karena dosa kesombongannya. Dan itu yang menjadi hidup mereka terakhir.
Sehingga bagi mereka yang menentang Allah, bagi mereka yang sombong, hanyalah ada bencana dan api neraka, api kekekalan. Kesombongan telah menghalangi banyak orang untuk bertobat, menghalangi banyak orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia berpikir, aku bisa selamat dari diriku sendiri. Aku berbuat baik. Aku tidak pernah melakukan kriminal apapun. Aku hidup benar. Sehingga sulit untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia merasa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri melalui kebaikan dia. Sehingga kalau kita hidup dalam dosa kesombongan ini, yang perlu kita buat adalah segera mengaku dosa kita. Segera memohon ampun, segera bertobat. Bukan itu saja Bapak Ibu. Yang kedua yang perlu kita buat adalah orang yang sombong perlu belajar untuk meminta kepada Tuhan dengan amat sangat, dengan sungguh-sungguh. Supaya memberikan kerendahan hati bagi dirinya. Mengakui bahwa hidupnya hanya bisa berjalan karena anugerah Tuhan. Saya butuh kerendahan hati Tuhan. Berikan saya kerendahan hati itu tiap-tiap hari. Dan yang ketiga, berhenti memusatkan diri kepada diri sendiri, tapi kepada Allah. Kenapa? Orang yang sombong pusatnya adalah dirinya sendiri. Saya. Sehingga menggantikan penyembahan terhadap diri sendiri kepada penyembahan terhadap Allah. Allah lah sentral penyembahan kita. Allah lah pusat ibadah kita. Pusat penyembahan kita, pusat aktivitas kita, bukan diri saya. Bukan supaya saya dipuji orang, tapi supaya Tuhan dipuji orang. Bapak Ibu, dan yang terakhir, orang yang sombong perlu terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Cinta kasih Tuhan, kesabarannya telah Dia tunjukkan di atas kayu salib. Kalau Tuhan itu tidak memiliki apa yang namanya kerendahan hati yang bisa kita belajar dari Dia, Dia tidak akan turun dalam dunia ini untuk mati bagi kita, manusia berdosa. Tuhan Yesus mati bagi kita, bagi semua orang, terutama bagi orang-orang yang sombong, sehingga kita menyadari bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat hidup dari diri kita sendiri. Kita tidak dapat berbuat baik dari diri kita sendiri. Kita tidak dapat masuk surga dari diri kita sendiri. Kita membutuhkan anugerah hari demi hari. Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kalau Engkau mendapati kami masih hidup dalam dosa kesombongan, ampunilah kami. Lepaskanlah kami. Sadarkanlah kami. Bawalah kami ke dalam pertobatan yang sesungguhnya. Tolonglah kami untuk tidak mengeraskan hati kami. Tolonglah kami untuk tidak menundanya. Tolonglah kami untuk bertobat saat ini juga Tuhan. Dan berikanlah kami kerendahan hati. Kerendahan hati yang asalnya dari hati Kristus yang mau turun dari dalam kemuliaan surga. Masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Naik ke atas kayu salib demi menyelamatkan kami manusia berdosa. Berilah kami kerendahan hati itu tiap-tiap hari. Tolonglah kami untuk tidak memusatkan hidup kami kepada diri kami sendiri yang kotor, yang najis, yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan. Tolonglah kami untuk memusatkan hidup kami, hasil karya kami, perbuatan kami, kata-kata kami, pikiran kami kepada Kristus sebagai pusat, sebagai sentral penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini dari seri Kitab Amsal. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita untuk menundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.